Tolak derita tahun 2022. Waspadai ramalan Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, memberikan keselamatan dunia dan akhirat, memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi atau menjawab permintaan dari beberapa komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center tentang ramalan Prabu Jayabaya. Bagaimanakah tanggapan Pak Kiai tentang ramalan Prabu Jayabaya? Oleh sebab itulah melalui video kali ini kami Al-Faqir Mu'alim akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman akidah kami, pemahaman akidah Islamiyah tentang ramalan Prabu Jayabaya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus tahu dulu ya, Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkap beliau adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, atau yang lebih terkenal disebut Prabu Jayabaya begitu saja. Prabu Jayabaya ini lebih tua, masanya lebih duluan daripada Prabu Siliwangi yang ada di Tatar Pasundan di Pajajaran. Karena kalau Prabu Siliwangi tahun 1400-an, sedangkan Prabu Jayabaya 1100-an, sehingga masanya lebih tua. Kemudian ada hampir kemiripan ramalan Prabu Jayabaya dengan ramalan Prabu Siliwangi. Lah, kita juga harus meneliti nih, sebenarnya yang mempopulerkan ramalan Prabu Jayabaya dengan ramalan Prabu Siliwangi itu siapa? Kita harus meneliti apakah Ki Ranggawarsita. Ki Ranggawarsita itu adalah salah seorang pujangga dari Keraton Surakarta, jadi Jawa Tengah. Setelah zaman penjajahan ya, sudah 1800-an lah, 1800-an Ki Ranggawarsita. Kemudian kalau kita teliti, saya sendiri yang meneliti Al-Faqih Mu'alim itu mirip sabdanya Rasulullah SAW tentang Asratus Sa'ah. Asratus Sa'ah itu adalah syarat-syarat terjadinya kiamat. Jadi di dalam Islam itu sudah banyak sekali hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda di akhir zaman. Ya, salah satunya ya tentang keadaan pemerintahan, adanya gonjang-ganjing. Bahkan Rasulullah sudah memprediksi adanya kendaraan yang tempat duduknya itu lebar-lebar. Kalau di dalam Ranggawarsita itu disebutkan kereta melaku tanpa jaran. Artinya ada kereta yang berjalan tanpa kuda. Itu dalam hadis Rasulullah sudah ada, yaitu mobil. Kemudian wasi somabur. Wasi somabur itu ya besi, pesawat terbang bisa terbang, besi bisa terbang, yaitu pesawat terbang. Dan macam-macam tentang adanya gonjang-ganjing, adanya huru-hara, woro-woro. Huru-hara banyak penyakit, banyak gempa bumi, banyak bencana. Ratu Adil setelah itu muncul dan seterusnya. Ini semuanya sudah ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Tetapi kami sebagai umat Islam ya, kita nggak boleh langsung mempercayai klenik begitu. Menurut saya itu klenik. Mengapa? Karena kan dari masa ke masa itu ya selalu terjadi adanya huru-hara, adanya penyakit, adanya geblok, ya adanya pandemi gitu kan, adanya bencana alam dan ini itu kemudian diganti dengan ada suatu situasi pemerintahan yang adil makmur, selalu silih berganti, itu sudah wajar. Oleh sebab itu, kalau seandainya nih kita mengkhawatirkan akan terjadinya ramalan Jayabaya yang zaman penderitaan kan diramalkan di dalam video-video itu kan tahun 2022 itu kan penderitaan rakyat, penyakitnya semakin menyebar masif kemana-mana,
banyak angin dingin, angin topan, banyak adanya bencana alam, dan macam-macam lah pokoknya. Kalau seandainya itu terjadi, maka sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama wabil khusus nih para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center, maka kami ajak untuk berdoa. Berdoa karena doa itu sangat mujarab, sangat bermanfaat sekali. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, la yugni hadarun min qadarin. La yugni hadarun, tidak berguna hadarun oleh kewaspadaan atau ketakutan bahkan min qadarin daripada qadar, ketetapan. Enggak ada gunanya. Jadi kalau seandainya ramalan itu terjadi, kata Rasulullah, enggak ada gunanya. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa du'a, bermula doa, yang fa'u, yaitu bermanfaat oleh dia doa, mimma nazala, dari sesuatu yang telah turun, wa mimma lam yanzil, dan dari sesuatu yang belum turun. Jadi doa itu sangat manfaat. Sedangkan kekhawatiran, apalagi sampai ketakutan pada ramalan, itu enggak ada gunanya. Yang ada gunanya itu adalah doa. Wa innal bala'a yanzilu, dan sesungguhnya bala, bencana, musibah yang zilu yaitu akan turun. Fayalqahu ad-du'a'u, lalu akan menghadang kepada bala atau bencana itu ad-du'a'u, oleh doa. Jadi bala bencana itu turun dari langit. Kemudian doa wali-wali Allah, para kekasih-kasih Allah itu yang dipanjatkan di bumi akan naik ke atas. Antara bala dan doa saling bertempur. Faya'tajilani ila yaumil qiyamah. Ya, doa, kekuatan doa dan bencana itu bertempur di antara langit dan bumi. Kalau seandainya ini para subscriber dan pencinta channel YouTube Al Muallim Center banyak yang memanjatkan doa, semakin banyak maka semakin kekuatannya semakin kuat. Semakin kuat maka bala musibah itu ya langsung keok kalah. Tetapi masalah kalau seandainya yang berdoa itu sedikit, yang mengandalkan doa ya 1-2 orang, sedangkan bencananya besar, kemaksiatan besar, sehingga bencana musibah itu besar datang. Dan yang berdoa cuma 1-2 orang, ya ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau begitu. Oleh sebab itu, ayo wahai para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center, mari kita gunakan kekuatan doa kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bidu'ai. Sesungguhnya doa itu bermanfaat daripada sesuatu yang telah turun dan dari segala sesuatu yang belum diturunkan oleh Allah. Maka kalian wahai hamba-hamba Allah berdoalah kata Rasulullah. Ini ada kisah nyata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diceritakan oleh banyak orang akan terjadi bala, musibah, bencana dan seterusnya. Kemudian namanya wali Allah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak murid-muridnya berdoa. Kemudian terjadilah bencana, musibah, malapetaka itu, tetapi di dalam mimpi. Coba, hanya dalam mimpi. Tapi kayaknya kenyataan begitu. Kemudian didatangi, katanya ini sesuai ketentuan, ya sudah harus ada bencana nih, musibah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab, sebenarnya memang harus terjadi itu, bala, musibah, bencana itu harus terjadi karena apa? Banyak kemaksiatan. Tetapi karena ditolak dengan menggunakan doa, kekuatan doa, maka terjadinya bencana, musibah, malapetaka itu hanya di dalam mimpi. Ya terjadi, tetapi di dalam mimpi, mimpinya para penguasa, mimpinya para pembesar, mimpinya para wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Mimpinya sama, mirip begitu. Oleh sebab itulah kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya kita berdoa memohon kepada Allah sehingga terjadinya malapetaka, musibah dan bencana 2022 itu yang seharusnya di dunia nyata tetapi dialihkan di dalam alam mimpi belaka. Bisa-bisa. Dengan cara bagaimana? Lah ini ternyata waktunya sudah 9 menit lebih. Insya Allah lah nanti kita akan membahas doa khusus di dalam video berikutnya. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.